kami kasih karunia-Mu bekerja. Tuhan, hari ini berbicara pada setiap kami. Kami percaya firman-Mu berkuasa. Kami percaya firman-Mu tidak lekang oleh waktu. Bahwa firman-Mu ya dan amin, dahulu, sekarang, dan selamanya. Bicara pada setiap kami Tuhan. Kami mau mendengar. Roh Kudus, Engkau yang memberikan kami pengertian, berikan kami wisdom untuk kami bisa menerima apa yang Engkau katakan pada setiap kami. Buka hati kami, buka pikiran kami mau mendengar. Dalam nama-Mu kami berucap syukur. Amin. Happy Sunday semua. Lemes amat. Oke. Wow. I don't expect segini banyak juga yang datang karena agak ini ya, kita kesininya aja fight juga ya. Kelapa Gading kayak water park soalnya. Kelapa Gading water park, Sunter kayak water park. Tapi ya lucu gitu loh, on the way ke sini saya ngeliat anak-anak biarpun banjir, happy-happy aja loh mereka. Yang pusing orang tuanya ya. Anak-anaknya masih cuek aja, main di kali. Coba hari gini ada yang orang tua yang kasih anaknya main di kali nggak? Ada nggak? Nggak ada. Wah, kalian membatasi kebahagiaan anak-anak. Enak tahu berenang di kali. Dulu saya berenang di kali. Oke. Siapa yang diberkati minggu lalu dengan Pastor Rangga? Wow, beri tepuk tangan buat Pastor Rangga dulu. Thank you udah cover minggu lalu. Oke, saya mau lanjutin hari ini tentang build altar. Oke. Nah, kenapa membangun mesbah ini penting buat hidup kita? Karena membangun altar itu, membangun mesbah bicara soal membangun kembali tempat perjumpaan, devotion, or spiritual fire. Di altar di mana api itu menyala. Amin. Cuma di altar api itu menyala. Roma 4 berkata gini, Abraham adalah bapa dari iman kita. Abraham adalah kayak role model yang kita contoh bagaimana berjalan dalam iman. Kalau mau belajar soal iman, perhatiin Abraham punya hidup. Perhatiin. Abraham bukan orang sempurna. That's the thing. Untuk jalan dalam iman, kamu gak perlu sempurna. Kamu cuma perlu mau. Kamu cuma perlu percaya. Itu doang yang Tuhan minta. Abraham bukan orang sempurna, tapi pasti dia punya iman. Nah, Abraham bangun mesbah. Dia bangun tempat untuk menyembah Tuhan, tempat untuk berdoa. Tempat yang dia dedikasikan untuk bertemu sama Tuhan. It's a place that you worship and sacrifice and thank God for what God's doing in your life. So kalau ada satu hal yang saya mau saudara ingat tentang altar, tentang mesbah. Altar is powerless without sacrifice. Mesbah itu cuma tumpukan batu, is just a place tanpa sacrifice. Ya. Mau saudara datang ke gereja, saudara beribadah, saudara apapun, tapi kalau nggak ada yang saudara bawa untuk saudara korbankan di tempat ini, it's just a place. Ini cuma gedung, nggak ada hal lain. Jadi hari ini kita mau spend time bicara bagaimana bangun altar. Nah, dalam perjalanan hidupnya, Abraham punya 4 kali perjumpaan. Ya, dia punya 4 kali perjumpaan penting dengan Tuhan. Dan semuanya itu yang menjadi dasar Abraham bangun altar. Oke, semua orang butuh altar. Semua orang butuh altar. Habel butuh altar, Nuh punya altar, Abraham punya altar, Yakub punya altar, punya mesbah, Daud pun punya mesbah, Elia pun punya mesbah, bahkan Yesus pun punya mesbah. Jadi kalau ada yang bilang hari ini bahwa mesbah itu so old school, mungkin old school, but it works. Ya, kita kadang-kadang terlalu trying so hard untuk cari something yang modern, kita neglect, kita abaikan yang menurut kita old school. Padahal yang old school itu justru kenapa dia bertahan sampai sekarang? Because it works. Ya kan? Oke, Kejadian 12 ayat 1 sampai 8.
Kejadian 12 ayat 1 sampai 8. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ini perintah. Ini perintah kan? Pertama ini perintah, pergi. Yang kedua, janji. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Jadi tidak ada umur yang terlalu tua untuk taat sama Tuhan, gak ada. Kadang-kadang orang umur 60 aja mikir pensiun. Harun sama Kaleb, dia bilang gini sama Tuhan, berikan sama aku gunung itu. Umur berapa? Umur 80. Umur 80. Kita umur 70 yang gini sudah ya kali ya. Udah gak pelayanan ya. Karena udah tua. Ini 75 tahun loh. 75 tahun loh ini. Abram membasari istrinya dan Lot dan anak saudaranya segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Lalu mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke satu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan sebelah timur Betel. Ia masang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mesbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Kemana Abraham pergi, selalu ada mesbah dibangun. Dalam setiap musim hidupnya dia ada mesbah yang dibangun. Nah, saya mau balik ke ayat 1. Kalau kita miss ini, kita miss semuanya. Karena ada hal yang penting di situ. Kalau kita mau punya hubungan sama Tuhan dan hidup kita mau berbuah, kita harus bisa jadikan ayat 1 sebagai fondasi. Apa ayat 1 itu? Maka berfirmanlah Tuhan pada Abraham. You must seek the word. Saudara mesti punya kerinduan untuk cari Tuhan tuh ngomong apa. Tuhan belum ngomong, jangan bikin. Kalau Tuhan belum bilang pergi, jangan pergi. Kalau Tuhan bilang stay, you stay. Whatever the cost. Karena kalau cuma kenyamanan yang kita mau cari, jangan ikut Yesus. Ikut Yesus bukan soal bukan kenyamanan. Gak ada orang yang nyaman ikut Yesus. Coba lihat hidup murid-muridnya. Ya, saya nggak mau sugar coating lah ya. Mungkin kita lihat ada yang disalib terbalik, ya. Kita belum disalib terbalik aja udah teriak-teriak, ya kan? Nah, banyak orang yang driven sama panca indera. Apa yang mereka bisa lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka bisa taste, panca indera mereka. Tapi begini, that's the thing. Iman tidak beroperasi di ranah panca indera. Iman nggak beroperasi di situ. Nah, sebelum saya lanjut, saya mau kasih tahu bahwa ini cerita tidak ditulis dalam konteks waktu itu kekristenan di Eropa, enggak. Ini di Asia. Saudara tahu kenapa Asia lebih gampang dijangkau? Karena mereka sangat religius. Beda banget sama Eropa. Kalau saudara ke Eropa segala macam, wah beda banget. Jadi fakta bahwa di timur jarang orang ateis sebenarnya daripada di western. Jadi terbanyak orang ateis dari western karena mereka didrive oleh senses, oleh mereka punya logis. Kalau ini masuk akal ya dia percaya. Nah, masalahnya gini, Tuhan itu bukan cuma ide. Betul gak? Tuhan bukan ide atau isu sejarah dari buku-buku yang sudah kita baca. Allah itu roh. He is a spirit. He is the speaking spirit.
Dia roh yang berbicara. God is a promise giver. And He is a promise keeper. Dan semua yang Tuhan kerjakan, Dia dengan berfirman. Jadi kalau kita miss apa yang Tuhan ngomong buat kita, pasti jeblos kita punya hidup. Pasti jeblos. Itu udah pasti. Nah, saudara gak percaya? Ya coba lihat. Allah menciptakan seisi semesta ini hanya dengan apa? Ngomong. Betul gak? Jadi bintang. Jadi bintang. Jadi langit. Jadi langit. Ya. Saya tadi aja mau bilang hujan suruh berhenti aja kayaknya agak ragu-ragu. Berhenti gak nih hujan? Jangan-jangan ditambah kenceng lagi. Ya kan? Jadi zong dong. Kita kan mau gereja. Udah lama lebih cepat lah. Saya bilang gitu. Tapi kita suka ragu akan kuasa yang dikasih ke kita. Nah, yang penting untuk bisa dengerin apa yang Tuhan ngomong. Iman jadi mungkin kalau Tuhan yang bicara. Amin. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh yakin. Atau dari kata orang. Apakah iman timbul dari kata orang? Saya dengar ini loh. Ini ngomong si ini ngomong apa, ini ngomong apa. Kita lebih percaya gosip daripada firman Tuhan. Repot ya. Terus bilang kebenaran lagi itu kayak begituan. Enggak. Faith comes, faith enters, and faith moves. Kalau saudara dengar firman Tuhan, iman akan masuk, iman akan membuat kita bergerak. Waktu kita menolak mendengar Tuhan, you will miss God. That's for sure. Semua belief system yang tidak berdasarkan pada firman Tuhan itu bukan iman. Gak usah cocok logi. Gak usah cocok logi, karena cocok. Ini iman. Lebih baik kita bisa dengar Tuhan daripada apapun. Waktu kita bisa dengar apa yang Tuhan ngomong, saudara gak perlu kejar signs and wonder. Coba pikir. Waktu saudara bisa dengar Tuhan ngomong, saudara gak perlu kejar mujizat. Saudara gak perlu kejar tanda-tanda. Gak usah bilang gini, kalau ini Transjakarta gak berhenti depan gua nih, kayaknya gua gak boleh pergi nih ke sana nih. Tanda-tanda kayak gitu kan? Atau mungkin begini, kalau tadi Cempaka Putih gak bisa dilewatin, kayaknya gua gak usah ke gereja deh. Ya gak? Nyatanya memang Cempaka Putih gak bisa dilewatin. Ya udah mau gimana? Masa gak gereja kita? Ya kan? Jadi saya bilang, tadi saya udah coba telepon Rangga, Pastor Rangga sama Fiona begini. Coba kalau gue gak bisa tembus nih, lo orang naik sih yang khotbah. Gitu kan. Jadi kadang-kadang gini, kita minta tanda karena kita gak bisa dengar Tuhan. Gak usah bangga kalau saudara bisa lihat tanda, saudara dapat sign, saudara wonder, gak usah bangga. Karena tanda gini, kita gak dengar Tuhan artinya. Iya kan? Lebih susah dengar Tuhan kan daripada minta tanda kan? Minta tanda kamu begini, terserah Tuhan lah, Tuhan kasih tanda apa enggak? Ya lu ngasih tanda, salah sendiri. Gitu kan? Modelnya. Nah. Jadi sebelum Tuhan bergerak, Dia pasti ngomong sama kita. Banyak gereja yang waktu COVID kemarin, mereka kayak kecelek gitu ya. Wih, kok begini? Ya, terus ada satu hamba Tuhan ngomong begini. Bukannya Tuhan kalau mau gerak dia ngomong sama lu. Bukannya lu katanya percaya Tuhan ngomong. Means you don't listen. Dan it's the hard truth. Kita bilang kita ada gereja yang dengar Tuhan mau ngomong apa. Kita led by spirit. Waktu terjadi pandemi semua orang kaget. Semua orang gak bisa ngapa-ngapain. Padahal somehow Tuhan pasti sudah ngomong. Prepare. Kita enggak. Being prophetic bukan berarti jadi aneh, saudara.
Orang pikir jadi profetik jadi aneh gitu ya. Kalau doa goyang-goyang, zaman dulu kan yang goyang gedungnya ya. Hari ini yang goyang orangnya gitu loh. Jadi kita being prophetic jadi kayaknya feel awkward, kayak apalah gitu loh. Dulu saya di gereja lama gitu, kalau tangan saya sampai begini-begini, lepas di tangan gua nih lama-lama. Suruh dengan tangan, mereka doa bahasa udah lama lepas tangan gua nih. Tapi amin gini loh, being prophetic doesn't have to be weird. Being prophetic itu artinya apa? Being in the right position, ready to move when God says move. Being prophetic artinya gini, saudara di posisi yang benar, waktu Tuhan bilang bergerak sekarang, kamu bisa bergerak. That's prophetic. Itu prophetic. Jadi bagaimana kita respon sama pimpinan Tuhan? Bagaimana kita bisa dengar dan peka sama suara Tuhan? Build an altar. Bangun mezbah. Enggak ada jalan lain. Every Christian needs an altar. Waktu Abraham dengar suara Tuhan, dia bangun altar. Lihat gak di firman Tuhan tadi? Tuhan gak pernah minta Abraham bangun altar. Dia bangun karena inisiatifnya dia. Tuhan gak perlu suruh kita untuk bangun mezbah. Enggak. Itu kamu punya inisiatif. Sekarang saya mau nanya. Tuhan berjanji untuk merestorasi apa? Kemah Daud kan? Betul gak? Ya. Yang lebih megah mana? Tabernakelnya Salomo atau kemah Daud? Kemah Daud kan? Kemah Daud kan? Oke. Salomo lebih megah, lebih gede, lebih wah segala macam. Tapi yang dijanjiin di restor adalah Daud punya. Kenapa? Daud bangun itu, ini inisiatifnya dia. Dia bangun itu karena hubungannya dia sama Tuhan. Tuhan gak perlu datang sama dia bilang, lu pakai pohon ini ya, kayu ini ya di sini. Enggak, dia cuma taruh ayam macam begini, di sini gue nyembah. Ini gue punya altar. Saudara nggak perlu gereja yang wah untuk bangun, enggak. Saudara bisa bangun altar di kamar saudara. Nah, kita nggak bisa anggap enteng mezbah, tapi mengharapkan kuasa dari mezbah. You just can't. Kita mau kuasanya dari altar, kita nggak mau bangun altar. That's the thing. Fair nggak menurut saudara? Masuk akal nggak? Enggak lah. Setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Nah, sekarang saya mau kasih tahu kenapa kita setiap habis firman Tuhan kita masih worship lagi, supaya saya mau gini loh, saudara dan saya dapat kesempatan untuk merespon firman Tuhan yang barusan disampaikan dengan worship lagi. So every Sunday waktu kita datang berkumpul di tempat ini menyembah secara bersama-sama, itu sama dengan bangun altar. Makanya penting punya attitude yang benar. Kalau saudara nggak tahu mungkin nggak nyadar, mungkin nyari di Instagram kok udah nggak ada online. Ya memang udah gak ada online. Saya sudah take down online. Kita ganti kalau sermon doang itu nanti hari Selasa baru naik. Karena saya mau orang itu benar-benar datang dengan attitude yang benar, kita ibadah sama-sama di tempat ini. Ya. Nah, kita gak bisa be casual about bangun mezbah. Kita gak bisa casual. What I mean being casual is being late anytime. Jadi terlambat tiap kali. Karena untuk hal-hal lain yang less important dari ibadah, kita bisa mengusahakan untuk gak terlambat kan? Betul gak? Apakah ada yang terlambat datang main padel? Please lah. Saya main padel, jadi saya tahu jam 4:05 itu paling telat jam 4:05 orang udah datang. Kenapa? Gak mau rugi. Betul gak? Karena kita bookingnya jam 4 sampai jam 6. You gak mau rugi 4:10 menit, rugi dong. Saya hilang 1 game tuh. Ya kan? Kita bisa untuk hal-hal begitu, kita bisa gak telat.
Kita bisa usahakan untuk gak telat. Kita bisa plan, kita punya waktu. Tapi untuk ibadah, kok susah? My definition of on time adalah gini, 15 minutes before. Bukan, ada yang gini, saya dulu suka bercanda sama ada teman saya, kalau saya tanya gini, kita janjian jam 7 ya, janjian jam 7. Lu udah di mana? On the way nih. Udah dekat. Kalau dia ngomong on the way udah dekat, berarti dia baru mau jalan. Saudara kalau janji jam 7, bukan setengah 7 baru hidup. Gitu loh. Jadi usahakan itu, kita nggak bisa casual sama bangun mesbah. Dan kita expect power dari situ. Nggak bisa. Hari ini orang berpikir karena kasih karunia kita nggak rendah disiplin. Salah besar. Justru kasih karunia jadi kekuatan buat kita untuk bisa disiplin. Grace is divine power of God in us. Kalau saudara berpikir kasih karunia adalah soal permisif, repot. Ya, yang pertama saya mau share buat saudara adalah the altar is daily. Mesbah harus dibangun setiap hari. Allah memberikan Abraham firman-Nya. Dia kasih Abraham janji. Dan Abraham merespon dengan mesbah yang menyala. Bukan jawab, ya oke lah. Oke Tuhan, nanti lihat Kalau beta sempat. Kalau saya punya investment balik. Baru saya jalan. Tunggu saya punya financial freedom. It will never come. Coba gini. Oke, sebentar lagi ada marketplace. Saya berharap Pastor Rangga bisa bicara soal ini. Financial freedom. Yang financial freedom itu apanya? Menurut saudara apa? Duit datang sendiri kan? Betul gak? Iya. Financial freedom itu enggak. Financial freedom itu artinya gini, kita punya waktu yang lebih free karena time is pinter. Jadi jangan umur 40 mau financial freedom, malas. Iya dong, umur 40 bicara financial freedom, malas itu namanya. Nah, kenapa Abraham bisa punya iman yang luar biasa? Karena Abraham punya mesbah yang nyala. Artinya gini, ada yang dikorbanin terus di situ. Ada yang dikorbanin. Ada penyembahan di situ. Mesbah berarti ada satu hubungan yang terjadi. Ada komunikasi yang terjadi antara Abraham dan Tuhan. So God is always speaking. Question is, are we listening? Atau kita terlalu banyak bicara sampai kita lupa dengar. Kalau kita biasa, jadi gini. Buat bapak-bapak yang busy, mama-mama yang capek, ya kan? Owner bisnis atau kalian student, Tuhan tahu kita sibuk. Tuhan tahu. Tuhan aware sama kalian punya schedule. Tuhan aware sama kalian punya schedule. Tapi begini, yang saya mau kalian ngerti gini. How about cut out time dan kasih sama Tuhan? Dulu waktu saya pelayanan musik pertama kali tahun 95, ada satu istilah yang dipakai waktu itu dikasih ke saya. Apakah kalian pernah tebus waktu kalian untuk kasih sama Tuhan? Dari semua hal yang kalian punya yang paling berharga, kalian pikir apa? Duit kah yang kalian punya? Bukan. Hanya waktu yang paling berharga. Yang punya duit 2 miliar pun waktu lu gak bisa balik. Pernah gak kalian kasih kalian punya waktu sama Tuhan? Dedicate. Gini, dulu waktu itu emang sih dulu tuh kita dipaksa. Dulu tuh saya dipaksa. Ya, dipaksa. Kita dididik waktu itu. Jadi kita sekolah dulu tuh jam berapa? Jam 6 pagi kali ya. Saya SMA itu jam 6 pagi. Dan akhirnya saya dipaksa untuk saat teduh itu jam 5. Artinya yang saya persembahkan apa? Waktu tidur saya kan. Mesti saya bisa tidur another 1 hour. Saya akhirnya mesti bangun jam 5 untuk doa dan bikin saat teduh.
It's every day. Dia cek, kesannya legalism kan. Kayak lu bikin karena harus. Sekarang saya mau tanya sama kalian deh. Ada yang di sini sekolahnya dengan sukarela? Ada nggak? Nggak ada lah. Kalau ada pilihan mau main sama sekolah, kalian pilih main pasti. Jangan pura-pura alim lah. Jelas kan? Ada sekolah atau mejeng, pilih mejeng lah. Saya dulu aja sekolah aja harus, saya masih bolos. Masih ke Wendy's dulu, di Kelapa Gading ada Wendy's. Masih lari-lari ke situ. Rohani, spiritual life require disiplin. Kemarin saya kesempatan ikut City Harvest Group ke Korea punya prayer week. Trust me, berat hari pertama. Kita mesti kumpul di lobi jam 3.45. Pagi, bukan sore ya, pagi. Nah, gue pikir wah jam 4:30 nih mulai ibadah nih. Jam 4 bus berangkat, jam 4:15 sampai di gerejanya. Terus kita masuk, saya pikir dikit. Nah, saudara tahu ada yang pernah ke SICC gak? Sentul mereka. Itu 2 lantai. Full. Masih ada yang nyolong start lagi sama saya. Kita datang ke situ jam 4, dia udah duduk di pojok udah begini-begini. Serius. Tiap hari, Pak. Kalau dia punya doa gak didengar gimana gua? Gue pikir gitu kan, dia nyolong start loh. Doa dia gak dengar gimana gua? Ya kan? Gue coba kira, wih, dia udah di situ loh tiap hari. Sampai saya videoin. Lihat tuh orang tuh, gila. Tiap hari loh, dia nyolong start, ya kan? Tapi gila, mereka bahasa roh 15 minutes, nggak berhenti, nggak ada jeda, hajar terus, nggak ada musik, nggak ada musik. Wah saya bilang, terus mereka cerita 5 tahun lalu mereka punya anggota tuh jemaat itu cuma 870.000 jemaat. Dalam waktu 5 tahun 1 juta. Gak bikin conference, gak bikin seminar, gak bikin apa-apa. Cuman komsel sama doa. Itu doang. Itu doang. Punya bukit doa. Bukit doa gede juga ya. Walaupun biar tengah-tengah kuburan ya. Tapi kan, that's what you get. Waktu kalian punya mesbah, kalian terbiasa untuk tebus, kalian punya waktu taruh di mesbah. Ya itu. Allah pernah ngomong gini, dia akan memulihkan waktu-waktu yang hilang. Waktu kita korbanin waktu kita, Allah akan memberikan kita waktu, ideas. Saudara pikir, saudara berdoa puasa habis itu ada duit jatuh dari langit, jatuh gitu. Kalau dia geser, kalau dia geser, saudara yang kena, tewas juga. Betul gak? Nah, waktu kita taruh waktu kita di altar, saya percaya akan ada perkenanan demi perkenanan. Mungkin Tuhan akan kasih kita business plan. Maybe you are stuck right now, you don't have any ideas what to do, karena saudara kurang waktu di mesbah pribadi saudara. Apa yang tidak bisa saudara kerjakan sendiri, saudara kasih itu sama Tuhan. Biar Tuhan yang install ideas dalam hidup saudara. There is no waste at the altar. Dalam satu raja ada satu bangsa butuh revival. Elia bangun mesbah. Waktu itu dia diancam sama Ahab dan istrinya Jezebel. Dia gak peduli tuh. Buat dia itu urusannya Tuhan. Kita masih gini, kita suka kerjain urusannya Tuhan sih. Terus waktu kita gagal, kita yang stres, kita yang frustrasi. Terus baru kita bilang, kita tembakin semua orang, kita tembakin semua pihak. Padahal yang salah kita, itu urusannya Tuhan. Dia cuma bangun mesbah. Waktu mesbah dibangun, Tuhan yang akan deal sama masalahmu. Hari ini saya percaya gini, semua kebobrokan yang terjadi di bangsa ini,
Karena gereja nggak sibuk bangun mesbah, dia sibuk bangun organisasi. Nggak sama gereja sama mesbah. Gereja bisa ada tanpa ada mesbah di dalamnya. Hari ini orang berkata gini, Gen Z adalah generasi paling lembek dalam sejarah. Tapi survei membuktikan bahwa Gen Z adalah most Christian generation they've ever seen. Kenapa? They don't care about LED. They don't care. Yang mereka care real connection. Mereka nggak butuh production yang megah yang kayak gimana, enggak. They don't need that. They don't need that. Mereka butuh hubungan. Abraham punya iman yang luar biasa karena dia punya mesbah yang menyala. Waktu saudara hubungkan, this is just inspiration for you. Ini cuma inspirasi hari Minggu. Saudara hubungkan itu sama daily devotion, saudara akan jadi unstoppable force for God and for good in the earth. Waktu saudara bisa hubungkan ini semua, jadi personal devotion, saudara jadi kekuatan yang tidak terbendung. Nah, saya ada cerita lucu nih. Si A sama si B. Saya lagi lihat si Vandro punya IG, wih dia lagi angkat besi terus, dia lagi gym terus, mulai agak berdosa ya gue ya. Sementara gue postingnya makan babi. Nah, ya gini, contoh lah, saya sama Vandro lah, ya. Oke lah, jangan terlalu jauh lah ya, saya sama-sama olahraga lah sama dia lah. Ceritanya begitu, cuman saya padel, dia itu, ya. Sama-sama workout, sama-sama cold plunge, sama-sama sauna, segala macam. Tapi kok hasilnya beda? Ya. Vandro olahraga, cold plunge, segala sauna semua dengan tujuan yang berbeda. Saya bikin itu semua supaya saya bisa makan enak. Pernah dengar gak begini? Kita olahraga supaya kita bisa makan enak. Amin kan? Oke, sekarang nah, Vandro waktu kita sama-sama sudah olahraga, kita sama-sama ke McD, dia bisa bilang begini, saya pesen burger yang double cheeseburger, dan karena saya bilang begini, karena gue udah olahraga nih hari, jadi saya bisa makan double cheeseburger. Ya, Vandro bilang gini, karena gue udah olahraga ini hari, gue nggak mau makan double cheeseburger. Beda, ya. Nah, terus gue bilang, gue tambah 1 scoop es krim deh. Karena gue udah lari 10 kilo lah. Cie, walaupun 5 kilo aja gagal gue. Kan? 10 kilo gitu kan lari kan. Nah, Vandro bilang gini, karena saya sudah lari 10 kilo, saya gak mau tambahin makan es krim. That's why kita different. Sama-sama melakukan yang sama, kalian sama-sama datang ke gereja yang sama, kalian duduk di tempat yang sama, kalian dengar khotbah yang sama, kalian nyanyi lagu yang sama. Kalian didoain hal yang sama. Tapi hasilnya bisa beda. Kita kayak gitu kan. Saya mau buat hidup saya seenaknya Senin sampai Sabtu karena saya sudah ke gereja hari Minggu. Berapa banyak kayak begitu? Ayo. Kalau kita mau ngomong hard truth, this is the hard truth. Kita datang ke gereja dengan alasan yang salah. Ada orang lain bilang gini, karena gue udah melakukan hal yang benar ini minggu, why just I continue doing the right thing the rest of the week. Dan kalian mengharapkan hasil yang sama. Saudara pikir, saudara bisa datang hari Minggu dan saudara nggak bangun mesbah Senin sampai Sabtu dan saudara mengharapkan kuasa dari mesbah itu berkuasa di saudara? Enggak. Masalahnya bukan apa yang kita lakukan, tapi kenapa kita melakukannya dan apa yang kita bangun setelahnya. That's the most important thing. Jadi kita Senin masuk puasa 21 hari. Saya mau undang saudara semua untuk ikut partisipasi. Ambil kesempatan untuk puasa. Ginilah, please. Ada orang yang bilang begini, saya nggak puasa nonton Netflix 21 hari. Kalau itu nggak hurt you, itu bukan sacrifice.
Let's be honest, apa? Saya pernah ambil puasa tidak makan nasi selama 21 hari. Saudara pikir enak, tiba-tiba warung nasi banyak sekitar sini. Asli, saya tiap kali pulang, habis dari mau makan siang nih, kita mau cari nih, kita mesti ngocek bilang. Tiba-tiba gini, kok ada gerobak nasi di sini? Ada nasi bebek di sini. Sejak kapan ada nasi bebek di sini? Terus orang bilang gini, udah lama Pak, saya di sini Pak, gitu. Kok gue baru lihat? Dalam hati gini, mungkin karena gue puasa nasi kali. Jadi semua yang nasi-nasi mulai keluar. Terus abis itu saya lihat tukang bubur kan. Tukang bubur ada di depan SPH nih. Tukang bubur Pak. Kan bubur bukan nasi ya. mulai rasionalisasi di sini. Mulai di sini. Apa gue makan lemper? Kan lemper juga beras Pak. Gitu kan. Jadi, gue udah mateng dah. Ini Just Chris gak ada ya? Saya mau paksa dia temenin saja gak makan. I mean, if it doesn't hurt you, it doesn't cost you. Kalau itu tidak membuat kita menderita, nggak ada harga yang kita bayar di situ. Jadi nggak usah denial lah. Kalau emang makan itu jadi kopi, misalnya you cannot live without coffee every single day, give it up. Ya. Yang kedua, altar is physical. Tidak semua hal dalam hidup ini bisa dijelaskan. Iman kita butuh untuk bisa dilihat oleh orang lain. Iman tuh gak bisa diomong doang. Iman harus bisa jadi tindakan, biar orang lain bisa lihat. Kehendak Tuhan disingkapkan di hati. Oke, perhatiin ya. Kehendak Tuhan disingkapkan di hati, dinyatakan di hati. Tuhan kasih tahu kehendaknya di hati kita. Tetapi dimanifestasikan di mana? Di daging, di tubuh. Kalau ini nggak bisa dilihat, orang nggak akan ngerti. Orang cuma bisa bilang begini, saya kan yang penting hati saya. Enggak. Karena cuma Tuhan yang bisa lihat hati. Saya nggak bisa lihat hatimu, kecuali saya Superman. Iman nggak bisa cuma diomong doang. Jensen Franklin bilang begini, physical obedience brings spiritual breakthroughs. Ya, harus ada bagian dari hidup kita bergaul dengan Tuhan yang bisa dilihat oleh orang lain. Saudara pikir pengurapan dengan minyak itu old school? Enggak. Itu ada di Alkitab. Tapi yang kita nggak bisa neglect adalah kuasa di balik itu. Budaya nggak bisa ngajarin kita tentang pernikahan, hanya Tuhan yang bisa ngajarin kita tentang pernikahan. Karena Tuhan yang ciptakan institusi pernikahan, betul nggak? Nah kita kan lebih suka cari podcast daripada baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan. Nah, ada orang yang saya suka, teman saya ke gereja dulu, kalau ngasih persembahan dia suka pura-pura ngasih. Sebenarnya nggak ngasih, dia ngomong sama saya. Ya dulu tuh kan masih ada kantong ya. Dia ngasih gitu kan. Dia masuk tangannya dulu, wih. Saya bilang sedap ya. Kasih ya, dulu gitu kan. Karena saya habis itu ditanyain sama opa saya, sudah ngasih belum gitu kan. Dia kan enggak, dia cuma ikut-ikutan. Ngasih. Satu kali, dia bilang gini, sebenarnya gue gak ngasih tadi itu. Gue cuma taruh tangan gue aja di dalam, gue keluarin. Jadi feel-nya udah ngasihin gitu. Oh iya berarti berkat lu virtual. How do you feel about it gitu loh. Kita kadang-kadang pikir, wah Tuhan gak butuh duit. Tapi kita tipu Tuhan. Ali Yakub kah? Ya kan? Maksudnya kita suka bikin-bikin gitu loh. We need benar-benar bukan cuma soal ide. Good thoughts. You have to actually do it. Saudara lihat, saudara datang pagi-pagi ada parking team kan yang jagain di bawah parkiran saudara. Pagi-pagi udah datang, hujan-hujan, ya. Kalau banjir, saya suruh mereka yang keluar jemput saudara di pinggir jalan, bawa payung, ya. Nah, terus ada teman-teman yang di asyar tempat ini, dia atur saudara punya bangku supaya saudara bisa duduk di situ. Makanya gini, every end of year kita appreciate semua volunteers.
Dan setiap ibadah kita appreciate semua yang terlibat dalam ibadah. Because it's not just about their heart, the idea to serve. Tapi gini, is their decision to actually doing it. Itu yang kita hargai di situ. Hari ini banyak orang datang sama begini, datang ke kita bilang, Freedom Church itu homey ya. Saudara tahu, homey itu bukan soal ruangan. Homey itu adalah gini, karena semua volunteer di sini taruh hatinya di sini. That's why you feel home di sini. You feel at home. Karena mereka actually taruh hatinya mereka di sini. Nah, kalau ditanya soal siap atau nggak siap dalam melayani Tuhan, sampai ayam tumbuh gigi, kamu nggak akan siap. Percayalah. Kalau ditanya soal siap melayani Tuhan nggak, sampai ayam tumbuh gigi nggak bakal siap. Makanya Tuhan tanyanya bukan sudah siap, Tuhan selalu tanya gini, are you willing to obey? Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai 38. Dibilang begini, ketika orang-orang mendengar ini, hati mereka sangat menyesal. Bahasa aslinya bukan menyesal bagaimana, tapi mereka benar-benar tangkap dengan hati mereka. Mereka bertanya kepada Petrus dan para rasul lainnya, saudara-saudara, apa yang harus kami lakukan? Petrus berkata kepada mereka, bertobatlah dan masing-masing kamu dibaptis dalam nama Yesus Kristus, lalu Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Percayalah gini, kita adalah orang-orang yang harus didrive dari dalam keluar. Amin. Karena apa? Kristus tinggal dalam kita. Ya. Petrus gak bilang yang penting hati. Tadi saya bilang Tuhan lihat hati, yes. But it's just half truth. Waktu kita bertobat, kita menyediakan diri kita untuk dibaptis. Ya. Kita terima Roh Kudus. Sesuatu akan terjadi di hati kita udah pasti. Dan itu akan merubah hidup kita. Our relationship with Jesus is personal. But it must be public. Ya, saya suka tanya sama orang yang tanya gini, apakah perlu dibaptis? Saya tanya, kamu mau gak menikah gak usah dipestain? Kalau cewek gak ada yang mau. Kenapa kamu gak mau? Because I want people to know. Same thing. Sama. Doing does not save us, but doing does reveal a change of heart. Melakukan tidak menyelamatkan. Kita gak selamat karena kita melakukan. Percayalah. Tapi melakukan itu menunjukkan perubahan hati. Itu udah jelas. Kalau saudara generous, your children will generous too. And saudara saya mau kasih tahu, the world of the generous will get larger and larger. Yang terakhir, poin nomor 3. The altar is legacy. Kalau ada hal yang bisa menolong anak-anak kita di kemudian hari, saya sudah bilang, adalah waktu kita bisa mewariskan kita punya mesbah sama mereka. Kejadian 12, Abraham bangun mesbah di Bethel. 100 tahun kemudian, 100 tahun loh, 100 tahun. Yakub sampai di Bethel, lalu ini katanya Yakub. Kejadian 28 ayat 16 sampai 17. Ketika Yakub bangun dari tidurnya berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Ini Yakub yang bilang. Dan aku tidak mengetahuinya. Karena apa? Tumpukan batunya udah gak ada. 100 tahun loh. Tumpukan batunya gak ada. Tapi namanya altar gak bisa bohong. Itu bukan soal fisik. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Yakub gak sengaja sampai di sini. Selama ini dia cuma dengar dari Ishak. Sekarang dia mengalami sendiri jumpa dengan Tuhan di mesbah itu. Waktu kita bangun mesbah, terkadang kita gak menuai apa yang dihasilkan dari mesbah tersebut. Waktu kita masih hidup. Kadang. Ada. Amsal 11 ayat 21 bilang begini. Sungguh orang jahat tidak akan luput dari hukuman, tapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Bahasa Inggrisnya begini, the seed of the righteous shall be delivered. Keluaran 13 ayat 14 bilang begini, dan apabila anakmu akan bertanya kepadamu di kemudian hari, apakah artinya itu? Maka haruslah engkau berkata kepadanya, dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Coba lihat ini.
One day in the future, anak-anakmu akan tanya, why we go to church? Kenapa kita mesti bangun mesbah? Why you worship like you do? Kenapa kamu menyembah seperti ini? Kenapa kamu melayani Tuhan? Kenapa sih mesti mengasihi Tuhan? Your altar will be the testimony. Yosua 4 ayat 21 sampai 24 berkata begini. Dan berkatalah ia kepada orang Israel, demikian, apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini, Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Saudara, kalau nggak tahu sungai Yordan, itu dalam, Pak. Itu dalam, asli. Saya pernah ke sana, saya berenang di situ, hampir tenggelam. Serius. Ini bukan sungai kali-kali Ciliwung kayak enggak. Ini sungai gede. Sampai kering gitu. Waktu kita ditanya itu, kita bisa bilang begini, Tuhan Allah mengeringkan sungai Yordan di hadapanmu sampai kamu menyeberang. Listen to me. Tuhan selalu anggap serius apapun yang come in between you and Him. Apapun yang ada di antara kamu sama Tuhan, Tuhan selalu anggap itu serius. Hari ini gini, kalau ada hal-hal yang dalam hidupmu kamu rasa begini, this thing is between me and my God, anggap serius itu. Ambil waktu untuk 21 hari ini puasa, get rid of it. Karena gini, dia gak mau ada sesuatu antara kamu dengan janjinya dia. Kita kadang-kadang gak tahu, kita pikir bahwa janji Tuhan is just janji Tuhan. Tapi we need to be benar-benar brutally honest. Kalau emang ada dalam hidup kita yang menghalangi antara kita dengan Tuhan, get rid of it. Ada dua sungai yang berdiri di antara kita dan apa yang Tuhan sediakan. Yang pertama adalah sungai keselamatan. Banyak orang keluar dari Mesir, tapi dia cuma berhenti di situ. Di akhirnya gini, orang-orang cuma berhenti, dia mati di padang gurun. Sungai Yordan ini sungai peralihan, ini sungai kebebasan. Once you go through sungai Yordan, you're free. Percaya nggak kalau Tuhan yang menyelamatkan kita adalah Tuhan yang sama yang bisa menyembuhkan kita? Amin. Tuhan yang sama menyelamatkan kita adalah Tuhan yang sama bisa memerdekakan kita. Amin. Tuhan yang menyelamatkan kita adalah Tuhan yang sama yang bisa mengembalikan sukacita di hidupmu. Percaya gak itu? Atau kita cuma percaya on Sunday dan kita tiba-tiba lupa hari Minggu. Jangan berhenti di padang gurun, whatever that is. Kalau Tuhan sudah kasih janji buat kamu, go through it. Hari ini mungkin kita rasa kita capek. Kita capek. Saya gak tahu saudara lagi capek apa. Baru awal tahun sudah capek. Ya kan? Percayalah bahwa gak ada yang sia-sia waktu kamu taruh di atas mezbah. Jangan takut sama masa depan. Karena hanya Tuhan yang pegang masa depan kan. Kalau kamu takut sama masa depanmu, cling on to God. You'll be fine. You'll be okay. Saya kalau tanya sama anak-anak, kita ngobrol. Pertanyaan simple. If you could travel time, what you gonna do?
Most of them bilang begini, I want to see what my future likes. That speaks something. Artinya apa? Artinya, kamu worried about your future. Selama kamu punya Tuhan, your future will be fine. Nah, ini hari saya mau challenge saudara. Saya minta semua saudara bangkit berdiri. As we close, saya mau challenge saudara. Hari ini, kalau saudara sadar, saudara butuh mezbah yang menyala lagi, atau saudara mau bangun mezbah saudara yang pertama, just raise your hands. Raise your hands. Kenapa raise your hands? Karena iman selalu menuntut respon fisik. Just raise your hands. Abraham berdiri di depan Tuhan usia 75. Usia tidak menghalangi ketaatan. Just raise your hands. Let me pray for you. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau berbicara hari ini. Kami memilih untuk berespon. Kami mau serahkan waktu, hati kami, hidup kami di tangan-Mu. Kami mau bangun kembali mezbah kami. Kami mau taruh persembahan kami di mezbah kami lagi. Kami percaya tidak ada yang sia-sia di hadapan-Mu. Kami percaya masa depan kami aman bersama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa ucap syukur. Amin. worshipportal.com